perhatikan sakit, jangan main sama. Sakit pertama, ada sakit yang baru muncul. Artinya ada buah kamar lampau, ada kondisi membuat kita badan sakit. Hal ini, kalau ini terjadi, itu dicuekin pun tidak akan selesai sakit itu. Jadi bukan berarti kamu udah bebas dari sakit. Karena ada yang tipe yang nomor 2, biasanya banyakkan orang tidak suka terhadap yang kedua. Kedua itu artinya dia itu gudangnya karma. Artinya dia gudangnya sakit. Kita ini semua di dalam tubuh kita ini bersemayam banyak penyakit, gudang penyakit. Biasanya kita sudah tahu juga, kita dalam medis saja pun kita hanya mengetahui proses dari unsur ke unsur aja, bukan melihat sesuatu benda dan sebagainya. Sakit itu juga satu unsur. Demikian jasmani kita juga mempunyai unsur sendiri. Coba kita lihat yang kedua, dia potensi sakit, potensi akan jadi penyakit. Biasanya dia muncul ada baal, ada semutan, termasuk ada rasa bisolan, benjolan dan sebagainya. Itu semuanya adalah potensi akan menjadi penyakit. Karena dia belum menjadi penyakit, tapi dia ada potensi menjadi penyakit. Hal yang kedua ini banyak orang tidak suka. Ketika muncul sakit ini sedikit aja dia berobat kaki. Hal inilah yang membuat seseorang dia tidak bisa menangani sebelum penyakit datang, dia bisa penyakit. Sebenarnya itu suatu mukjizat kalau bagi para pemirsa paham tentang ketika sakit yang kedua itu. Dia baru muncul ada gejala-gejala sakit, mungkin keras dan sebagainya. Sebenarnya dia sudah sering menganjurkan Anda menerima sakit itu sendiri. Karena dia nggak bisa dilakukan dengan keras. Kenapa nggak bisa dilakukan dengan keras? Karena dia juga suatu unsur. Kita kesadaran juga suatu unsur. Jadi kita nggak bisa dengan keras sama dia. Anda cukup lembut, tahu dengan lembut aja. Karena kita tahu dengan lembut menerima dia, secara otomatis dia kekuatannya tidak berkurang. Maka Bandengan selalu mengatakan, saya pakai istilah dari Samudra, mengamati sakit yang nomor 2 itu, kamu bagaikan menangkap seekor ular. Kalau seekor ular, pakai 2 stick, jangan jepit ekornya, jepit ekor kepala, atau tapi jepit kepalanya. Namanya sudah dijepit, kepalanya dijepit, pasti dia berhenti punya. Pada saat berhenti, ekornya yang banyak bergerak. Jadi banyak pengusaha ketika dia mengamati satu titik sakit itu sudah tidak muncul sakit, lalu ekornya yang muncul sakit, tempat lain muncul sakit. Biasa dia bilang ini udah lenyap, padahal dia bukan lenyap, dia cuma dicepit aja. Lalu kalau Anda langsung kesadaran Anda pindah ke sakit yang tempat lain, padahal itu ekornya, maka kamu akan dipatok, maka kamu nggak bisa menyelesaikan satu penyakit yang potensi menjadi penyakit itu untuk hilang. Harusnya kamu cuekin dia, ekornya itu dicuekin, walaupun di mana-mana tempat ada sama sakit. Ini sudah sering kita sebutkan para yogi yang memang ada yang serius, mereka juga mendapatkan manfaat dengan cara demikian. Ada satu yogi dia cuekin sampai 3 jam sakit itu. Dia cuekin, dia tetap fokus yang tetap awal. Dia yang lain dia cuekin sampai 3 jam baru dia selesai. Baru dia lenyap. Setelah lenyap, barulah di tempat yang dia jepit itu mau mulai kerja. Nah, padahal itulah dia mulai proses penyembuhan itu sendiri. Jadi para pemirsa, untuk hal tipe kedua, jangan buru-buru menilai bahwa apa yang kamu jepit itu dengan muncul sakit itu sudah dan hilang, bukan. Ya karena kita jepit dia. Kita tahu dan catat hadap titik yang awal ini. Lalu ekornya dia bergerak. Anda lari ke ekornya, kamu akan dipatok. Maka tidak bisa banyak yogi gagal di dalam hal ini. Harusnya kamu cek. Tapi ada beberapa yogi ketika dia mengikuti instruksi Bante, maka dia lebih banyak masalah yang dia alami bisa terselesaikan khususnya tentang fisik. Mungkin para pemirsa bisa pakai yang kedua ini dengan baik. Yang ketiga, ada yang datang udah menjadi penyakit sebenarnya, penyakit kanker dan sebagainya. Itu dia udah jadi penyakit.
Nah, kalau jadi penyakit, yang udah muncul penyakit, kamu harus dua cara. Satu dengan obat, kedua dengan meditasi. Tapi bagaimanapun lebih baik sebelum dia muncul jadi penyakit yang nomor dua itu kamu atasi. Maka para pemirsa, kalau Anda paham, kalau Anda belum muncul sakit, bukan berarti kamu tidak ada potensi penyakit di dalam tubuh Anda. Sesungguhnya ada. Cuma Anda tidak mau menerima dia, sehingga kamu cuekin dia, sampai satu saat dia akan matang, penyakitnya menjadilah penyakit. Hal-hal ini para pemirsa, saya Bante sendiri melihat para yogi kadang-kadang dia nggak mau terima, bahkan akan muncul penyakit yang berat sekali. Baiklah, saya cuma singkungkan itu. Tapi kalau Anda udah yang nomor 3, muncul nomor 3, terpaksa Anda lakukan 2, itu memang agak terlambat sedikit. Tapi sebaiknya sih tenangkan dulu. Kalau apa, kalau udah jadi penyakit, kalau udah divonis menjadi stadium 4, Anda mau tak mau biasanya putus asa dan sebagainya. Nah itu kita tenangkan dengan meditasi masih lebih baik dibandingkan Anda putus asa sehingga kamu lahir di alam yang tidak baik. Saya mungkin para pemirsa sudah paham apa yang Bante sampaikan, bahwa 3 jenis sakit itu ada 3. Yang paling bagus sebelum muncul sakit itu Anda atasi dengan medis saja. Itu jauh lebih efektif, tidak akan muncul menjadi penyakit yang nomor 3 itu. Jangan nunggu sampai penyakit nomor 3 muncul. Tapi kalau sudah muncul, sudah terlanjur karena belum tahu tentang medis saja Anda terlanjur dalam nomor 3. Yang nggak masalah. Yang penting kamu sudah paham, tentunya akan Anda memiliki super berjuang. Anda mempunyai 2 cara, satu dengan obat yang sudah muncul, selesaikan. Yang kedua, kita selesaikan mental-mental kita yang gelisah dan sebagainya. Nah, itu ada caranya. Udah Bante sering bagi praktisi sudah paham apa yang Bante sampaikan. Malam ini Bante mau bahas tentang kama dan vipaka. Banyak orang mempunyai kesalahpahaman tentang kama. Kama perbuatan, walaupun kita perbuatan fisik, tapi yang berperan penting itu cetana. Ada mental yang berperan penting. Baiklah kita Bante nggak panjang lebar lagi, bisa langsung masuk ke dalam PDF yang Bante siapkan untuk Anda. Kita lihat PDF-nya supaya para pemirsa, Bapak-Bapak, Ibu dan Adik bisa memahami dengan jelas dengan adanya PDF ini. Mungkin lain kali saya akan kupas lagi tentang kenapa kita harus pakai audio dan sebagainya. Nah, malam ini kita pakai kama dan vipaka. Vipaka itu buah kama lampau. Baik. Nah, kita lihat. Arti kama adalah perbuatan dengan niat. Jadi sebenarnya apa yang kita lakukan, kita ucapkan, kita perbuatan, kita dan pikiran, di dalamnya ada unsur mental, yaitu cetana. Niat, cetana itu niat. Biasanya cetana ini tidak bisa muncul dengan seketika. Kalau dari kecil Anda dibiasakan dengan pandangan salah, biasa cetananya salah. Tapi kalau Anda biasa dari kecil dididik untuk cetana yang baik, maka biasanya dia baik. Baik melalui jasmani, kaya, jasmani kaya itu bahasa palinya, ucapan, waci, dan pikiran manok. Itu adalah jasmani maupun ucapan dan pikiran. Itu tiga-tiganya kalau Anda teliti, sebenarnya itu semua dari niat. Terdapat 2 jenis kama, karena kama itu cuma 2 jenis, tidak ada 3, yaitu kama baik, kusala, dan kama buruk, akusala. Kama baik berakar pada tanpa kesalahan. Jadi kalau Anda disuruh kama baik, Anda lakukan tanpa ada niat selaka. Ya. Biasanya tidak ada diintervensi oleh pikiran. Maka disuruh aloba. Tanpa kebencian dosa. Tidak ada intervensi dari bawah sadar kita, dari kebencian itu sendiri. Yaitu buah kama lampau. Tanpa delusi, yaitu delusi itu artinya contoh-contohnya seperti ngantuk, bosan dan sebagainya. Amboha. Jadi kamu melakukan itu tidak berdasarkan 3 hal ini. Jadi tanpa Anda bebas benar-benar
dapil Anda lakukan, maka itu disebut karma baik. Sedangkan karma buruk berakar pada kilesa. Kilesa itu disebut kekuatan batin, loba, dosa, dan moha. Yaitu keselatan, kebencian, dan delusi. Moha itu sendiri. Jadi kita harus tahu, karena niat termasuk dalam mental, niat itu adalah mental atau unsur, maka karma bukanlah bentuk perbuatannya, melainkan mental di belakangnya. Jadi biasanya kita perbuatan yang baik, ucapan biasa didorong oleh satu yang disebut mental. Nah, mental ini biasanya kalau dia memiliki cetana yang baik, dia bisa mencegah dia. Tapi kalau dia tidak mempunyai pandang benar, di dalam cetananya tidak terbentuk dari sejak kecil, maka dia biasanya memiliki mental yang aku salah. Di sini yang membentuk karma menjadi baik atau buruk adalah niatnya. Kalau niatnya baik, maka dia jadi baik. Niatnya buruk, jadi buruk. Misalnya mengucapkan kata-kata yang manis. Jadi Anda, contoh ada orang berpura-pura, dia cerita yang manis-manis, bentuk perbuatan. Kesannya seperti bentuk perbuatan baik. Namun dalam pikirannya penuh kebencian. Padahal di dalam pikiran penuh kebencian. Maka orang bilang niat itu nggak bisa disimpan. Nanti ketahuan juga oleh orang. Jadi dia ada niat buruk. Walaupun tampaknya baik, tetapi karma tersebut tergolong buruk. Jadi karena kamu dengan penuh kebencian, itu disebut karma buruk. Walaupun Anda tampilnya baik. Jadi tidak dihitung dari tampilnya, tapi kita hitung dari niatnya Anda. Jadi kalau Anda niatnya dengan benci, berarti itu namanya aku salah. Karma terjadi karena adanya kontak. Jadi karma perbuatan ini bisa terjadi karena ada kontak antara indera. Indera bisa indera mata, indera kuping, indera apapun. Indera pengecap, indera kulit, dan sebagainya dengan objeknya. Tentunya dengan misalnya mata, dengan objek yang kita lihat itu bendanya. Kalau sentuh ya dengan bendanya, lalu disentuh. Ketika melihat seseorang dengan mata kontak, jadi dengan mata kita melihat seseorang, maka muncul perasaan tidak suka di pikiran, manokama. Karena muncul suka yaitu manokamanya baik. Kalau muncul tidak suka, manokamanya tidak baik. Kalau ketika tidak suka, biasanya dia mengucapkan kata kasar. Wacikama. Biasanya dia sembari memukul dengan jasmaninya, kayak dengan lenyapnya kontak, maka kama lenyap. Jadi kalau kita nggak ada kontak, maka kama kita akan lenyap. Caranya adalah dengan mempraktekkan keseluruhan satu jalan mulia berunsur 8. Jadi kita lihat di sana ada kama, pasti ada buah kama. Buah kama disebut wipaka dalam bahasa Pali. Adalah buah dari kama yang dilakukan di kehidupan sekarang maupun lampau. Tapi kebanyakan kita dalam kehidupan sehari-hari, kita banyakkan yang lampau punya muncul. Supaya kalau sekarang, kama sekarang ini biasanya kondisi-kondisi membuat kita jadi baik. Walaupun terkadang sepertinya tidak memproduksi wipaka yang sesuai. Jadi karena nggak bisa bilang kamu mencuri nanti efeknya kamu dicuri orang. Tidak seperti itu. Jadi banyak variasinya. Jadi kemungkinan Anda suka mencuri biasanya berbuahnya Anda jadi miskin dan sebagainya. Segala sesuatu terhambat dan sebagainya itu hukum karma bekerja seperti itu. Jadi tidak selalu harus sesuai dengan kamu yang melakukan. Contoh Anda berdana, bukan berarti orang itu harus berdana. Nanti ada efek-efek lain dari orang lain bisa berdana ke Anda. Namun karma pasti berbuah sesuai jenisnya, baik secara langsung, nanti di tempat ini atau mendatang. Jadi bisa dengan waktu mendatang. Misalnya seseorang teroris yang membunuh. Jadi kita misalnya seorang membunuh. Targetnya aku salah karma. Jadi dia mau membunuh, berarti itu aku salah karma. Tapi dipuji oleh teman-temannya, usaha karma. Karena dipuji, pas itu dia muncul usaha. Namun ketika ditangkap, maka akan dieksekusi. Itu aku salah wipaka muncul. Jadi itu prosesnya semua beragam.
Pada sering mengatakan kama nggak bisa dikomposisi. Artinya kalau contoh Robin Hood merampok orang kaya memberikan itu kan berarti sudah dikompare, nggak bisa dikompare, nggak bisa diselesaikan. Tapi tetap dia merampok punya kama, dia memberi pada orang miskin, dia punya kama. Tergantung mana yang muncul duluan. Jadi kama itu seperti itu cara kerjanya. Samudra sendiri mengkategorikan wipaka sebagai salah satu hal yang tidak terpikirkan. Jadi wipaka itu jangan dipikirkan. Jadi Anda nggak perlu. Maka Buddha bilang acinte. Acinte itu sesuatu yang di luar kemampuan manusia berpikir. Jadi Anda nggak perlu berpikir. Karena berpikir nanti Anda menjadi pemikir. Ya. Bisa-bisa ujungnya stres, depresi, bahkan menjadi orang gila. Jika seseorang mencoba menerka buah dari suatu kama sebab bentuk dan waktu berbuahnya, maka ia akan menjadi gila dan frustasi. Itu biasanya bukan hanya gila dan frustasi, stres, depresi, dan sebagainya itu bisa jadi itu. Pernyataan beliau lebih menekankan pentingnya kama daripada wipakanya. Jadi pentingnya kama apa yang harus kita lakukan. Kalau wipaka itu bagaimana kita menyikapinya. Kalau kamu mengikutinya, kamu gak akan terseret. Kalau kamu bawa ke meditasi, kamu selesai wipakanya. Jadi pentingnya perbuatan sekarang. Jadi kalau masalah wipaka muncul, bukan berarti kita takutin, tapi kita harus hadapi, yaitu dengan vipassana sistem aktif jasmani, kamu bisa selesaikan masalah satu persatu. Semua indera bisa lahir terbentuk sesuai dengan wipaka di masa lampau dan setelahnya dipengaruhi wipaka di kehidupan sekarang. Jadi wipaka kehidupan sekarang itu artinya kondisi-kondisi. Jadi harusnya pakai dalam kurung kondisi. Jadi dia dipengaruhi kondisi kehidupan sekarang. Namun perasaan yang timbul dari aktivitas indera tidak seluruhnya merupakan wipaka. Ada 8 penyebab munculnya perasaan. Biasanya dari empedu, daha angin, ketidakseimbangan cuaca, kecerobohan, perlakuan keras atau wipaka. Termasuk itu ada 8 hal ini biasa mempengaruhi dalam hal kondisi-kondisi kama yang kita akan buat. Walaupun begitu, terlihat jelas bahwa terdapat saling tumpang tindih antara peranan wipaka dan ketujuh penyebab lainnya. Seperti tubuh yang umumnya lebih tahan terhadap cuaca dingin, jadi tidaklah tepat menganggap segala sesuatu adalah wipaka. Seperti tadi yang 8 itu dia di luar dari wipaka ya, cuaca dingin, cuaca apa dan sebagainya. Tetapi juga tidak tepat menganggap bahwa ada hal yang tidak berhubungan dengan wipaka. Jadi tidak tepat juga. Ada yang tidak berhubungan, tetap ada hubungan, tapi kalau yang tadi 8 itu tidak. Wipaka tidak berbuah persis dengan kama yang dilakukan. Jadi sekali lagi Bante mengatakan, jangan anggap kamu dicuri nanti akan kamu dicuri orang. Jadi bukan seperti itu pengertian wipaka. Kamu mencuri bisa saja kamu jadi miskin dan sebagainya, atau kamu ditipu dan sebagainya. Dengan kama bahwa seseorang pencuri akan dicuri. Jika berbuah persis, maka tidak akan ada kehidupan suci dan kesempatan untuk melenyapkan duka. Jadi kalau kamu memang itu ada, tentunya hal ini tidak mungkin kita bisa mempraktekkan satu jalan mulia berunsur 8. Karena seseorang yang membunuh semut akan dibunuh. Jadi bukan seperti itu. Jadi semua berbentuk unsur-unsur. Karena unsur-unsur, maka prosesnya acinte ya. Berhubungan kama adalah mental atau disebut unsur, maka wipaka juga adalah mental atau unsur yang berbuah dalam bentuk perasaan. Itu 2 unsur, baik itu menyenangkan, sukhang, bahasa Pali itu sukhang, menyakitkan, dukhang lebih tepat terseret sehingga menyakitkan, dan bukan menyenangkan, juga bukan menyakitkan, adukkha, sukhang. Hal itu tidak ada terseret, juga tidak ada yang suka bahagia. Jadi seseorang yang membunuh semut bukanlah akan dibunuh, tetapi akan merasakan perasaan menyakitkan di kemudian hari dalam bentuk yang tidak dikehendaki. Jadi Anda membunuh semut bisa saja
Anda banyak penyakit, termasuk Anda ada kondisi-kondisi yang membuat kamu tidak nyaman. Pandangan benar. Balik di sini sampaikan ada justru pandangan benar sama Diti tentang kama dan wipakanya akan membuat seseorang berusaha tanpa lelah untuk meninggalkan kama buruk dan menambah kama baik dengan berlawak sinar disertai dana dan meta. Jadi Anda untuk mendapat kama baik Anda lakukan sila, dana, dan meta. Tapi untuk meditasi kamu harus tambahkan yang lain. Selain itu dengan meditasi berdasar satipatthana seseorang dapat melihat pasati. Di sini melihat itu berarti mau koreksi, bukan melihat, mengetahui pasati dan memahami dengan jelas pajanati. Jadi dia mengetahui dan dia memahami dengan jelas bahwa ternyata segala wipaka yang bermunculan dan bentuk perasaan sebenarnya tidaklah kekal, anicca, sehingga dirinya menjadi enggan terbuai dalam perasaan. Ingat sekali lagi, semua itu adalah unsur, wipaka kepada unsur, perasaan kepada unsur. Jadi pasasi itu mengetahui. Semakin ia sering berlatih, semakin meningkat kebijaksanaan dan panjang. Jadi di sini kebijaksanaan, di sini panjang itu adalah kesadaran meningkat. Karena biasa direnyapin, tidak hanya meningkat, kesadaran meningkat. Maka dari praktek satu jam melihat percakapan sangat penting demi suatu kehidupan penuh dengan kebahagiaan sejati. Jadi kalau Anda bisa praktekkan sila samadipanya, itulah sangat penting untuk kebahagiaan sejati. Apa mendeta samadipanya, terus berjuang dengan penuh kesadaran. Mari berjuang dengan bermeditasi saja. Satu. Demikian uraian kama dan wipaka ini yang sudah jelas. Mari kita masuk ke sitting berdiri, bukan sitting, kita